kita mulai public speaking, izinkan kami untuk berpantun. Pohon tinggi buahnya jarang, Daunnya rimbun tanpa manfaat, guru mengajar tanpa arah terang. murid pun bingung tanpa arah terang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah yang Maha Kuasa, karena dengan nikmatnya kita dapat melakukan kegiatan hari ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan mengucapkannya agar kita mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Yang terhormat Bapak Usyono MA selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dan berdirinya kami di sini akan melakukan public speaking untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Izinkan kami menyampaikan pandangan terkait isu yang penting yang tengah dihadapi oleh dunia pendidikan kita, khususnya dalam pendidikan Islam. Banyak dari kita yang menyadari bahwa pendidikan memainkan peran yang sangat vital dalam membentuk karakter, pengetahuan, kepribadian generasi penerus. Namun, sayangnya hingga ini masih banyak tenaga pendidik yang belum memiliki kualifikasi yang baik atau memadai dengan metode efektif dalam mengajar pendidikan Islam. Ketika berbicara tentang pendidikan Islam, kita tidak hanya berbicara tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mengenai pemahaman baik dalam nilai-nilai moral, etika, dan akhlak mulia. Oleh karena itu, kualitas tenaga pendidik juga menjadi salah satu kunci utama dalam menciptakan pembelajaran yang efektif. Sayangnya, sebagian tenaga pendidik kita belum cukup untuk siap dalam menghadapi tuntutan ini. Kualifikasi yang belum memadai, baik dalam pemahaman keilmuan agama maupun keterampilan pedagogik, seringkali menjadi penghalang dalam proses pembelajaran yang ideal. Pengajar bukanlah sekedar menyampaikan materi, melainkan bagaimana seorang pendidik mampu merangsang pemikiran kritis, memotivasi siswa untuk mencintai ilmu, dan menjadi teladan dalam berperilaku. Disinilah pentingnya mode efektif dalam mengajar. Metode pengajaran yang monoton dan kurang interaktif sering membuat siswa kehilangan minat dan semangat dalam mempelajari pendidikan Islam. Jika metode yang digunakan tidak relevan dengan perkembangan zaman, maka kemungkinan generasi muda akan merasa pelajaran agama tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, ada beberapa langkah yang perlu kita ambil dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik dalam pendidikan Islam. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru-guru harus menjadi prioritas. Guru-guru perlu dibekali dengan pengetahuan yang lebih mendalam tentang Islam, serta keterampilan mengajar yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Penggunaan teknologi dalam pendidikan misalnya bisa menjadi salah satu cara untuk membuat pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Kedua, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu memperketat standar kualifikasi bagi calon pendidik. Setiap tenaga harus memiliki fondasi akademis dan spiritual yang kuat, serta mampu menjadi teladan bagi para siswa, bukan hanya dari segi pengetahuan, tetapi juga akhlak dan perilaku sehari-hari. Yang ketiga, pentingnya bagi kita untuk memberikan apresiasi yang layak kepada tenaga pendidik yang berprestasi. Dengan memberikan dukungan moral dan material pada para guru, kita dapat mendorong mereka untuk terus meningkatkan kualitas diri dan menjadi inspirasi bagi tenaga pendidik lainnya. Lalu, ada pula problematika pengembangan profesionalitas guru. Menurut jurnal yang kami baca, yaitu Jurnal Ilmu Multidisiplin yang berjudul Guru Profesional sebagai Faktor Penentu Pendidikan Bermutu. Problematika ini terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal.
Yang termasuk dalam faktor eksternal adalah guru itu sendiri. Guru sebagai subjek merupakan faktor yang paling menentukan terwujudnya profesionalitas guru. Hal-hal yang menyebabkan profesionalisme guru tidak berkembang antara lain. Yang pertama itu ada kreativitas guru, kurangnya minat guru untuk berinovasi, minimnya niat guru untuk menjadi guru yang profesional atau pasrah dengan kemampuan dan keadaannya sendiri. Lalu, ada juga guru yang sudah hafal materi ajar di luar kepala sehingga mengesampingkan tugas-tugas administrasi guru seperti silabus dan juga RPP. Guru kurang memanfaatkan waktu dengan pengalaman proses dengan guru sejawat, baik kurangnya persiapan guru sebelum mengajar, kecenderungan malas untuk mengupdate informasi yang berkaitan dengan pengembangan profesinya. Adanya anggapan bahwa pekerjaan guru adalah rutinitas, bukan pekerjaan yang dinamis. Selain faktor internal, hambatan pengembangan profesi guru juga ditentukan dengan faktor eksternal. Di antaranya, yaitu ada lingkungan, birokrasi, dan sumber daya. Lingkungan dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik ini, dia berkaitan dengan letak geografis yang sulit dijangkau. Hal ini menyebabkan sulitnya guru dalam mengakses informasi mengenai pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Sarana dan prasarana juga mempengaruhi proses pembelajaran. Ketidakketersediaan sarana dan prasarana yang memadai menunjang proses pembelajaran mengakibatkan pelaksanaan pembelajaran tidak berjalan efektif dan berkembang dengan semestinya. Strategi pembelajaran dilakukan secara inovatif dan bervariasi dalam alat dan media. Hal ini berakhir pada imbas yang tidak terlaksananya indikator kompetensi pengembangan profesi guru. Lalu, ada lingkungan sosial juga ikut mempengaruhi pengembangan profesi guru. Jika masyarakat, sekolah, atau atasan teman sejawat tidak mendukung perkembangan profesi, hal ini ikut menghambat perkembangan profesi guru. Untuk mewujudkan guru profesional harus ada kerjasama dan dukungan semua pihak. Teman-teman kami sekalian, kita semua memiliki tanggung jawab yang besar dalam memperbaiki kualitas pendidikan Islam di dalam negeri ini. Tidak hanya guru yang harus belajar, tetapi kita semua sebagai orang tua, masyarakat, dan pemerintah harus ikut serta dalam mendukung upaya ini. Pendidikan Islam yang berkualitas akan melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam iman dan akhlak. Demikianlah pidato yang dapat kami sampaikan untuk kesempatan baik ini. Kami mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebelum kami mengakhiri public speaking, izinkan kami untuk berpantun dulu. Berbaju kurung si anak dara, Sanggung berias kembang melati. kalau bersilap tutur bicara, Mohon maafkan kami sepenuh hati. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.